Padahal udah 3 bulan lalu tapi sakitnya masih berasa sekali. Oke, ini masih seputar perselingkuhan suami ya. Komentarnya dari Kak Dinda yang udah berlalu 3 bulan lamanya sejak pertama kali tahu suami selingkuh gitu mungkin ya, tapi sakitnya masih berasa sekali. Betul, benar. Dan ini menurut Mimi sebuah kondisi yang sangat normal dan wajar. Setelah 3 bulan pasca kita tahu suami selingkuh, kita masih belum bisa merasa tenang, damai dan bahagia, apalagi kita tidak menjalankan upaya-upaya untuk bisa pulih, bahagia dan self love, tentu masa recovery-nya akan berlangsung cukup lama. Disclaimer dulu, ini menurut Mimi ya. Mimi bisa jadi benar, bisa jadi salah, atau kalau ada teman-teman psikolog di sini mungkin bisa bantu ngejelasin sama kita. Kalau menurut Mimi, dari apa yang Mimi tangkap atau dari apa yang Mimi alami, dari pengalaman Mimi lah ya, sesi sama teman-teman gitu ya, juga berdasarkan pengalaman hidup Mimi, perselingkuhan suami ini memang bukan hal yang mudah untuk dilupakan, bukan hal yang mudah untuk disembuhkan. Banyakan perempuan sepertinya, apalagi misal ya, kita tuh tahu perselingkuhannya itu udah sampai detil banget, udah sampai terlalu mendalam. Contoh misalnya sampai ngelihat foto, ngelihat video, sampai baca chat-chat mesumnya suami dan lain sebagainya. Tentu ini tingkat kedalaman lukanya itu semakin parah ya, kepedihannya pasti semakin parah. Wajar kalau masa pemulihan atau recovery-nya juga berlangsung cukup lama, apalagi kalau masa recovery atau pemulihan jiwanya ini nggak didampingi dengan upaya-upaya memulihkan jiwa, kembali mendapatkan kebahagiaan jiwa. Tentu ini akan menjadi proses yang panjang dan lama gitu. Menurut Mimi, pulih dari perselingkuhan suami itu pada kebanyakan istri mungkin memakan waktu 1-2 tahun. Makanya kalau baru 3 bulan sakitnya masih berasa, ini normal. Tentu setelah 3 bulan itu masih akan berasa sakitnya, bahkan mungkin 3 bulan ini lagi kencang-kencangnya si overthinking, lagi kencang-kencangnya si memori terus memutar kilas balik perselingkuhan suami dan istrinya. 3 bulan ini 90 hari bukan waktu yang cukup panjang ya untuk kita memulihkan luka di jiwa. Ya tadi Mimi bilang, kalau dari yang Mimi lewatin, yang Mimi alamin secara pribadi, Mimi sendiri butuh waktu 1 tahun untuk akhirnya itu bisa pulih gitu ya dari luka perselingkuhan suami. Itu pun Mimi sudah dibantu sama expert gitu ya, udah dibantu psikolog, udah dibantu psikiater, udah datang ke pengajian. Artinya upaya Mimi untuk memulihkan jiwanya tuh maksimal banget. Ini aja Mimi butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk sampai akhirnya bisa move on. Begitu juga teman-teman kita yang lain yang pada ikutan sesi, dari pengakuan teman-teman, bawah 1 tahun ini rata-rata belum bisa benar-benar pulih, bahkan masih sangat sakit gitu ya mengingat perselingkuhan suami. Makanya wajar banget sih menurut Mimi ya, nih Kak Dinda, kalau setelah 3 bulan yang lalu sakitnya perselingkuhan suami. Tapi kalau menurut Mimi, ini bukan berarti kita tuh orangnya depresian, stres, gila ya, atau kita tuh orangnya pemarah, emosian. Enggak, kita tentu kita begitu. Ini tuh namanya kita lagi melalui fase jiwa yang terluka. Jadi kita normal, nggak kenapa-napa, nggak gila, nggak depresi, nggak stres menurut Mimi, tapi jiwa kita lagi terluka. Sehingga kalau mau sakitnya hilang, tentu saja yang harus dilakukan adalah lukanya disembuhkan, lukanya dipulihkan. Ada beberapa orang, bantuan expert itu sangat menolong untuk percepatan kepulihan jiwa. Ketemu psikolog, psikiater, atau mungkin marriage counselor itu cukup membantu. Tentu saja pilihan-pilihan kegiatan kita sehari-hari, pilihan-pilihan fokus mindset kita setiap hari itu juga menentukan kecepatan kita pulih lukanya. Contoh, instead of berlama-lama nangis di kamar, nggak kemana-mana, coba kita mulai bersosialisasi lagi, produktif ya, main sama teman-teman yang energinya positif, dengerin video-video atau nonton film-film yang mengangkat atau mengobarkan lagi semangat kita menjalani hidup, yang membuat kita terinspirasi. Lakukan hal-hal yang bikin kita tuh setiap hari nyaman, lebih enak, lebih tenang, misalnya dengan konsumsi atau makan makanan yang kita suka, minum minuman yang kita suka. Mungkin boleh pagi-pagi di charge ya energinya, moodnya, jiwanya, dengerin musik-musik yang kita suka, nyanyi-nyanyi. Dan yang paling utama tentu saja melibatkan Tuhan ya, kencengin berdoanya, minta Tuhan mendampingi kita dalam perjalanan kita memulihkan jiwa, supaya kita bisa menghilangkan luka-luka yang ada di jiwa kita. Karena ya selama lukanya masih ada, belum sembuh, belum pulih, maka selama itu pula rintihan, rontaan kesakitannya ya, itu pasti masih akan berat. Rintihan dan rontaan jiwa yang terluka itu seperti apa sih bentuknya? Nah, kalau rintihan badan yang terluka, misalnya kita ketusuk pisau gitu ya, bentuk rintihannya udah pasti nyeri, sakit, perih, kayak pengen mati gitu kali rasanya. Rintihan dan rontaannya badan yang terluka. Kalau jiwa yang terluka, bentuk rintihannya seperti apa ya tadi? Galau, merasa gak berharga, merasa sedih berkepanjangan, gak bisa ngapa-ngapain, ngangong-ngangong terus tiap hari, overthink, emosian, gampang marah,
trust issue, trauma, itulah rintihan dan rontaan-rontaan jiwa yang terluka. Nah, sama kayak luka di badan, kalau rintihan dan rontaannya mau berhenti, berarti luka yang di badannya harus disembuhkan, dipulihkan. Kurang lebih mekanisme luka di jiwa, kalau rintihan dan rontaan sakitnya mau hilang, berarti luka di jiwanya yang juga harus kita pulihkan, harus kita sembuh. Biasanya secara detail dan jelas, inilah yang akan kita bahas tentang bagaimana sih caranya memulihkan jiwa, kembali merasakan bahagia, kembali dapat self love, menyayangi dan mencintai diri kita sendiri. Ini yang akan secara detail kita bahas di sesi one on one barengan sama Mimi. Udah banyak insya Allah teman-teman yang berhasil merasakan manfaat positifnya, jiwanya pulih, hidupnya kembali bahagia, sudah bisa move on, bahkan berfungsi maksimal lagi dalam kehidupan. Syaratnya satu, teman-teman harus fokus memulihkan jiwa. Selama masih punya keinginan suami berubah dan baik, selama itu pula kita akan sulit memulihkan jiwa kita. Soalnya penentu kebahagiaan dan kepulihan kita adalah sikap orang lain. Sedangkan sikap orang lain ini selalu tidak bisa kita kendalikan. Artinya ini di luar daya upaya kita. Jadi kalau sadar bahwa kontrol, kendali, daya upaya membahagiakan jiwaku adalah keputusanku dan kesungguhanku merasa-rasakan kebahagiaan, tentu ini akan lebih solutif. Tentu ini akan memberikan harapan. Berharap bisa pulih dan bahagia kalau suami berubah. Berharap bisa pulih dan bahagia kalau aku mampu mengendalikan jiwaku, mengontrol jiwaku, merawat jiwaku. Tentu lebih solutif ya, lebih memberikan harapan. Tapi balik lagi wajar ya teman-teman yang baru mendapatkan ujian suami selingkuh, terus setelahnya selama berbulan-bulan lamanya tenggelam dalam kepedihan, kesedihan, overthinking, emosi yang sangat mendalam. Menurut Mimi ini hal yang sangat normal dan wajar. Tapi tentukan mau berapa lama kehancuran. Berfokus pada kesalahan suami yang tidak bisa kita tinggalkan ya, belum bisa kita tinggalkan, ya ini gak ada manfaatnya buat hidup kita. Yang ada membuat kita semakin hancur, yang ada membuat kita jadi gak berfungsi dalam hal ngurusin anak-anak. Banyak waktu dan energi yang terbuang. Kenapa sih kejahatan orang, kezoliman orang, akhlak orang yang hina, yaitu suami dan pelakor, harus kita yang jadi korban kehancurannya? Wong yang zolim mereka, yang hina mereka, yang salah jalan mereka, yang mendekati neraka mereka, yang kebakaran kita. Ya, nggak boleh, jangan kayak gitu. Mereka yang jalan mendekati neraka seharusnya mereka yang kebakar kepanasan. Jadi jangan kebalik ya, jangan malah kita yang berdarah-darah kebakar kepanasan. Nah, Mimi sadar banget memang nggak mudah, apalagi kalau kita nggak paham ya, nggak tahu cara-caranya yang tepat tuh gimana sih untuk bisa pulih bahagia dan self love lagi. Makanya Mimi akhirnya open sesi one on one untuk teman-teman semua yang mau sharing langsung, dan sesi langsung sama Mimi mempelajari dan mempraktekkan cara-cara pulih bahagia dan self love lagi setelah ujian perselingkuhan suami. Untuk teman-teman yang mau ikutan sesinya bisa langsung hubungin link di bio, janjian sama tim Mimi untuk bikin jadwal. Bismillah, semoga video ini berjodoh, video ini tayang tepat di saat teman-teman memang lagi membutuhkan dan menjadi solusi yang bermanfaat buat masalah teman-teman ya. Semangat teman-teman, I love you.